Hai, mulai jeda lagi, Mister Muari. Oke teman-teman semuanya, terima kasih udah gabung di live kali ini. Di mana hari ini tuh saya akan bahas salah satu beasiswa yang favorit banget di Indonesia, yaitu beasiswa LPDP. Nah, di mana lawan bicara saya kali ini tuh adalah teman saya sendiri. Dia merupakan alumni TC 2021 ya, seangkatan sama saya TC-nya. Dan dia sekarang menjadi mahasiswa di UGM dan termasuk ke dalam awardee LPDP dalam negeri dengan PK-nya 189. Nah, buat yang kalian penasaran kira-kira dia itu gimana supaya bisa dapetin beasiswanya, terus juga bagaimana tips dan trik serta kiat-kiat menarik apa nih dari beliau, serta juga terkait dengan pemilihan jurusan atau apa aja. Mungkin kita akan bahas lebih dalam bersama dengan orangnya langsung aja. Saya akan undang teman saya itu Deborah, dan ini juga udah masuk sih sebenarnya ya ke dalam sini. Deborah. Namanya adalah Deborah Purwasista Ciptasari. Oke, saya request join dulu ya. Oke. Ya Debbie, silakan gabung. Halo, Miss Debbie. Halo, Mr. Tony. I love you, Bang, by the way. Thank you. Juga, gimana ya cara bikin bank kayak gitu ya? Banyak tuh tapi alurnya di internet. Oh, jangan-jangan gara-gara bank bisa dapat beasiswa LPDP nih, Kak? Aduh. Hoki gitu ya. Enggak dong. Oh, kirain gara-gara apa bank gitu ya bisa dapat beasiswa LPDP. Oke, Miss Debbie ya kan, mungkin udah followernya Miss Debbie udah kenal juga Miss Debbie itu siapa, dan mungkin banyak juga nih yang follower aku yang belum tahu Miss Debbie itu dari mana, kemudian juga sekarang lagi sibuk ngapain gitu. Nah, kita pengen kenal lebih dalam sih dengan Miss Debbie ini. Silakan Miss Debbie perkenalan diri dulu ya. Ala-alanya Miss Debbie seperti apa? Thanks to you. Oke, thank you, Mr. Tony. Nah, buat yang belum tahu ya, jadi perkenalkan, saya Deborah Purwasista Ciptasari. Biasanya dipanggil Debbie. Beberapa ada yang kenal Deborah. Gitu. Dulu alumni Teaching Clinic 18 juga ya, kita satu angkatan ya, Sir ya. Iya, benar banget. Itu kan, keterima juga di kampus UGM tahun kemarin, tahun 2022. Terus LPDP juga, angkatan PK-nya 189 sebagai arutal, gitu, Mr. Sony. Iya, tadi barusan saya juga ngomongin kayak yang mau yang mau nanya-nanya langsung aja sebenarnya juga. Dan tadi aku udah juga perkenalan diri, Miss Debbie ini adalah PK-nya 189, benar ya? Iya, benar. Boleh ceritain nggak sih PK itu apa sih sebenarnya? PK itu persiapan keberangkatan. Jadi itu kayak ospek gitu. Jadi kalau misalnya kita kan rangkaian seleksi LPDP-nya tuh lumayan panjang ya, Sir. Terus habis itu nanti kita, jadi
LPDP sama kampus itu terpisah. Kalau kita udah dapetin kampus, nah nanti kita setelah keterima LPDP sebenarnya kita tuh belum award dia karena masih ada tahap selanjutnya. Oh, Contohnya tuh cari oke. kampus dulu karena yang keterima LPDP belum tentu dapat kampus. Nah, kalau kita udah dapat kampus tuh, terus nanti kita ajuin Mm-mm. lagi, diproses lagi untuk kayak diospekin sama LPDP, dikasih bekal sebelum berangkat kuliah gitu, kayak nilai-nilai Pancasila, terus nanti menguatkan kembali komitmen kita gitu ya buat balik ke Indonesia kayak gitu. Kayak ospek gitu. Oke. Oke, itu pertanyaan yang ataupun diskusi yang cukup masih lama sih sebenarnya terkait dengan komitmen ya award di LPDP untuk kembali ataupun yang masih dalam negeri pun masih harus ada komitmen untuk mengabdi ya kan. Oh iya. Nah, tapi sebelum itu kita pengen tahu dulu ya kan beasiswa LPDP ini walaupun sebenarnya udah masif ya orang tahu kayak itu, tapi sebenarnya beasiswa yang kayak gimana sih sebenarnya? Dan itu beasiswanya dari siapa dan sebagainya gitu. Bisa ceritain nih, Miss Dan? Iya, kalau beasiswa LPDP itu dihandle sama Kementerian Keuangan ya. Jadi sumber dananya Hmm. memang dari pajak rakyat gitu. Mungkin kalau belakangan lumayan heboh juga ya ini pajak ya, bayar pajak jadi kayak rada karena ada kasus Oke. itu ya yang sebenarnya saya bisa kuliah juga karena uang pajak gitu dan banyak banget puluhan ribu orang yang kuliahnya kalau dari LPDP ya berarti dari uang pajak. Nah, muara dananya Hmm. sebenarnya dari sana. Terus buat siapa aja? Ini sasarannya tuh macam-macam ya. Mungkin kalau orang tuh sebagian besar beasiswa mungkin kayak orang yang secara finansialnya kurang mampu gitu ya atau menengah ke bawah. Tapi kalau LPDP ini sasarannya beda gitu. Dia macam-macam sih dari berbagai kalangan. Yang intinya tujuan dia itu membentuk Indonesia yang lebih baik gitu ya berdasar dari SDM-nya dulu nih diokein gitu. Jadi sasarannya ya profesional muda gitu yang punya hati yang buat membangun Indonesia. Jadi nggak harus dari latar belakang yang ekonomi kurang gitu. Jadi siapapun bisa. Gitu. Nanti macamnya beasiswa juga banyak banget itu Mister Sony. Wow, banyak banget ya berarti LPDP ini saya simpulkan dari Kementerian Keuangan ya, dari Iya, dana dari benar. Kementerian Keuangan gitu ya. Yang dimana buat anak muda yang mau berkontribusi buat negeri, em, maka kita didanain oleh beasiswa tersebut gitu ya. Oke, Iya. dan menarik tadi ya, saya mengutip perkataan Miss Debbie yang bilang bahwasanya nggak mesti harus berekonomi yang menengah ke bawah, tapi setiap orang pun berhak untuk dapatin beasiswa ini. Berarti banyak macamnya dong beasiswa LPDP ini ya. Bisa Betul, diceritain banyak sedikit banget. apa aja sih yang biasanya bisa kita ikuti? Umumnya itu kayak biasanya ada tiga ya, ada tiga kategori gitu. Ada targeted, terus habis itu ada afirmasi sama yang umum gitu. Yang targeted dulu, berarti dia tuh spesifik ke individu atau populasinya spesifik. Contohnya kayak beasiswa dokter spesialis itu kan ada sendiri ya. Nah, berarti dia sasarannya memang buat dokter. Terus abis itu ada TNI, PNS, Polri gitu. Jadi bagi ASN itu bisa tuh kalau mau lanjut kuliah karena memang biasanya dari tempat kerja diminta untuk belajar lagi gitu ya. Entah buat naik Mm-mm. jabatan atau apa memang diperlukan. Nah, itu LPDP juga memfasilitasi gitu. Terus kewirausahaan gitu. Jadi buat wirausaha itu masuknya berarti bisa lewat jalur itu. Berarti kan nanti feedbacknya dari ekonomi dari usaha yang dia kerjain nanti bisa berdampak juga kan ke ekonomi Indonesia gitu. Itu ada juga Mm-mm. kerjasama gitu, kerjasama kayak Sturnet itu nanti Belanda berbagai kampus di sana. Dan nanti kalau listnya sih sebenarnya lebih spesifik di booklet ya, cuman aku spill sekilas itu tadi yang targeted. Terus afirmasi itu kayak contohnya dari daerah afirmasi, kayak misalnya dari NTT, dari Maluku gitu, atau putra-putri Papua, pasti dari Papua ya, itu ada jalur sendiri gitu. Terus habis itu nanti tuh yang kader ulama tadi juga ada sih di targeted. Sebenarnya banyak banget aku juga kadang nggak begitu hafal. Terus yang afirmasi itu penyandang disabilitas itu juga bisa. Jadi kalau misalnya kan pendidikan itu hak semua orang gitu ya. Bahkan Iya ya bener maaf banget. buat orang yang disabilitas LPDP juga juga terbuka untuk itu. Nah, Bener yang banget. terakhir itu umum. Jadi
gampangnya sih kalau nggak masuk di yang tadi udah aku sebutin, masuknya jalurnya ke umum gitu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan masuk juga ke Dedi ya. Untuk memperolehnya apa ya Kak syaratnya? Apakah untuk yang baru lulusan SMA 2022 juga bisa nih kayak gitu? Mungkin langsung dijawab aja sih Kak Oke. Dedi. Nah, ini ceritanya berarti lebih ke sejarahnya LPDP. Sebenarnya kalau LPDP itu kan hasil atau dibawahi sama Kementerian Keuangan tadi ya. Nah, program aslinya itu dia buat S2 sama S3, itu aslinya. Nah, tapi semakin ke sini, sebenarnya LPDP itu nggak berjalan sendiri, tapi dia menggandeng kementerian-kementerian lain gitu. Contohnya sama Kementerian Agama. Kemarin tuh sempat ada ya jalur santri, terus jalur kader ulama, kayak gitu. Nah, jadi itu kayak kolaborasi, bukan LPDP murni gitu, sama kementerian lain. Terus contohnya LPDP sama Kementerian Pendidikan, Kemenristekdikbud. Nanti ada apa ya namanya, beasiswa Indonesia Maju kayak gitu. Nah, kalau yang LPDP asli itu buat S2 sama S3, tapi yang sama Kemendikbud itu nanti di bawah Kemendikbud itu ada beasiswa buat S1 gitu. Rata-rata kalau yang buat S1 itu untuk yang mahasiswa berprestasi gitu sih, punya sertifikat lomba minimal tingkat nasional ya, setahu saya dari sana. Sebenarnya itu rada beda sama LPDP, cuman sekilas yang saya tahu kayak gitu. Kalau syaratnya umumnya sih bahasa ya, sertifikat bahasa itu pasti. Nah, masalah TOEFL-nya berapa itu nanti variasi juga tergantung dari jalur apa, karena kalau beda jalur beda juga kebijakan kayak gitu, Mr. Tony. Wah, jadi ini tidak menutup kemungkinan juga ya untuk lulusan SMA juga bisa nih kan gabung beasiswa LPDP. Hanya saja mungkin dengan LPDP kan menggait dengan kementerian-kementerian yang lain. Kayak benar. Banyak banget kan untuk lulusan SMA yang 2022 itu, buat yang mereka yang mau nyari beasiswa, itu sebenarnya beasiswanya adalah beasiswa KIP yang namanya sekarang, ya kan? Oh iya, Beasiswa benar, KIP. KIP bisa. Ya kan? Nah, di situ. Itu juga, dan masih banyak yang lain kok, ternyata beasiswanya itu nggak mesti harus beasiswa dalam negeri. Salah satunya beasiswanya adalah beasiswa luar negeri. Misalnya kamu nyari beasiswa yang luar ya kan, kampus luar juga banyak banget menyediakan. Jadi lulusan SMA pun bisa langsung ke luar negeri sebenarnya untuk S1-nya ya kan, Mas ya. Betul. Sebenarnya kalau beasiswa, nah sekarang itu kesempatan beasiswa tuh udah terbuka, udah jauh lebih banyak ya dibanding kayak 10 tahun yang lalu gitu loh. Kayak zaman dulu tuh mungkin masih, iya betul, masih jarang gitu. Nah sekarang tuh baik dari beasiswa yang formal gitu, kayak dari lembaga pendidikan, dari kementerian, atau bahkan dari swasta sekarang juga banyak. Terus kalau misalnya mau ke luar negeri tadi, bisa juga dari, kalau LPDP kan berarti dari pemerintahan Indonesia ya. Nah, ada juga sebenarnya beasiswa lain itu kayak dari pemerintah dari luar negerinya gitu. Misalnya kalau di Australia ada AAS, atau mungkin beasiswa dari kampus yang dituju gitu. Nah, nanti sering-sering cek updatean aja sih. Jadi kalau apalagi yang S1 ya, sebenarnya banyak kok kalau misalnya kita searching. Nggak harus LPDP maksudnya ya, beasiswa ada banyak macamnya, tinggal pilih aja mana yang sesuai gitu. Iya, bahkan ada yang lebih mungkin lebih apa ya, kita bisa bilang lebih keren dari LPDP juga banyak gitu. Ya kan? Tapi kali ini LPDP menurut saya cukup apa ya, favorit sih sekarang ya. Karena tadi Miss Debbie juga bilang ada buklet gitu kan. Buklet itu sebenarnya bisa didapetin di mana sih? Nah, bukletnya itu nanti bisa di-download aja di web resminya LPDP. Bentar, saya kirim ke Mr. Sony aja kali ya, atau iya di sana. Nanti aku link aja, link apa sih namanya, link aja, bukan link aja aplikasi bukan. Tapi ini ya kayak misalnya bisa download di mana? Ntar saya cantumin aja di sini. Ini lpdp.kemenko.go.id. Nah, itu web resminya. Download aja di sana tuh. Buklet tuh udah lengkap. Jadi buklet itu panduan gitu. Kalau misalnya kita mendaftar ya. Iya. Semua lengkap di sana. Iya, di situ teman-teman yang mau apa download juga bisa di situ langsung ya, lpdp.kemenko.id. Oke, menarik nih, pembahasan kita kan sudah sampai ke kulit-kulitnya lpdp.kemenko.id, sampai ke bukletnya. Di situ teman-teman bisa kupas lebih dalam terkait dengan beasiswa LPDP itu sendiri ya. Kemudian juga syarat-syaratnya juga banyak kayak gitu. Nah, boleh diciptakan long short-nya aja sih.
bagaimana cara mendaftar beasiswa LPDP ini Kak Dep. Kita bicara tentang preparation dulu aja deh, based on your experience. Banknya bagus. Aku jadi sama kayak. Iya, based on your experience gimana? Kalau persiapan ini yang jelas gini sih ya. Kita lihat dulu, kalau aku sih lihat dulu dari bukletnya. Apa-apa aja yang perlu disiapin. Nah, utamakan juga beri perhatian khusus yang berhubungan dengan birokrasi. Contohnya, surat rekomendasi dari dosen. Nah, itu kan kita nggak bisa hari ini minta, hari ini juga jadi gitu. Pada dasarnya kita tuh minta tolong gitu ya. Jadi seluangnya waktu dosen kita gitu. Nah, itu pun juga kan kita harus permisi gitu ya, minta izin, perkenalkan diri, terus tujuannya apa, siapa. Nah, murid mahasiswa dosen tuh ada banyak, belum tentu beliau tuh ingat gitu. Jadi kita harus jelasin lagi, dan ya itu tadi kita nggak bisa buru-buru. Terus kayak misalnya sertifikat bahasa TOEFL. Nah, itu sertifikat kalau sekarang udah lumayan enak ya Mr. Sony, karena bisa online. Jadi sertifikatnya itu bisa langsung keluar. Kalau misalnya dulu online belum begitu banyak sih, ada tapi nggak semarak sekarang. Sekarang udah makin lebih banyak. Itu kalau misalnya offline kita tesnya, sertifikat itu paling cepat 2 minggu gitu. Dan itu pun kita harus ngepasin sama jadwal dia ada tes, nggak setiap hari kan dia buka tes TOEFL gitu. Nah, jadi hal-hal kayak gitu harus diperhitungkan jauh hari. Kalau misalnya aku dulu sebelum pendaftaran mulai, sertifikat bahasa aku udah pegang gitu. Jadi nanti fokusku tinggal nyusun esai, terus ngisi form-form. Di situ ada banyak form sih, kayak kelebihan diri, kekurangan, dan lain sebagainya. Jadi manfaatkanlah waktu yang ada. Biasanya sih buka sekitar 1 bulan. Urusan yang bisa dicicil sebelumnya, kayak sertifikat bahasa, itu mending cicil. Jadi kita fokus misalnya sama esai gitu. Sebelumnya pun juga kita bisa lihat di buklet sebelumnya, paling kurang lebih syaratnya seperti apa. Jadi esai sebenarnya bisa dicicil juga, kayak gitu. Wah, mantap banget nih. Jadi yang perlu kita lihat itu adalah preparation ini lebih ke birokrasinya ya, lebih ke administrasinya gitu kan ya. Kayak yang tadi disebutkan itu surat rekomendasi dosen, ya nggak mungkin juga kita chat dosen, Assalamualaikum Pak Bu, boleh minta tolong jadi rekomendasi saya hari ini jadi ya. Emang dikira buat kue kali ya. Itu nanti sering terjadi ya Mr. Tony. Terutama waktu last minute nih, waktu detik-detik terakhir, tinggal hari-hari terakhir, nanti nggak keburu mau tes TOEFL misal. Nah, ini sertifikat bahasa pentingnya itu kita juga tahu ya, kan ada syarat minimal, misalnya 500 gitu, atau 530 kalau S3. Nah, kalau misalnya amit-amit kita nggak nyampe, berarti kan kita butuh waktu nih buat retake. Nah, gimana nilainya biar nyampe? Biasanya ada yang berkendala di situ, aduh nggak keburu nih, gimana, udah mau tutup. Nah, nanti ada juga biasanya penawaran-penawaran, oke, ayo tes di tempatku pasti lulus. Nah, itu hati-hati, itu sertifikatnya asli atau enggak gitu. Kalau misalnya ada jaminan pasti lulus, itu mencurigakan. Itu pasti nanti malah kena blacklist, takutnya kena blacklist sama LPDP. Karena LPDP hanya melihat sertifikat yang asli gitu. Apapun bisa dilakukan kalau udah mau penutupan pendaftaran biasanya. Jadi itu harus benar-benar diperhitungkan. Oke. Ya, menarik banget sih. Ternyata dalam waktu LPDP itu kadang ada yang mepet-mepet kan, tiba-tiba langsung kayak ya aku upload aja sembarangan. Dan dari sekian itu banyak yang bilang, kok aku nggak lolos ya? Ya iyalah gitu, nggak disiapkan dengan matang, gimana mau lolos gitu kan. Kayak mau bikin candi ya, nggak mungkin gitu. Bikin candi aja gagal. Jadinya ya kan. Pemalam gitu ya, Rara Jonggrang. Iya, benar. Kita mau mendapatkan beasiswa, tapi akunya malah nggak persiapan yang matang ya kan. Nah, menarik dengan sistem birokrasinya tadi kan, berarti banyak hal kayak gitu. Jadi harus persiapan bahasa juga, persiapan esai apalagi ya kan, banyak lagi ikutnya. Esainya juga bukan cuma satu kan gitu. Bisa di-spill nggak Miss Deb, apa aja sih esai-esainya biar dapat gambaran? Kalau dulu ya tahun berapa ya, 2021 itu sempat 2 esai ya. Jadi kayak setiap tahun tuh kadang ada perubahan kebijakan juga, kayak sebelum pandemi, selama pandemi gitu. Kalau sekarang esainya tuh cuma tinggal satu sekarang. Nah, itu kan juga ada syarat
syarat jumlah kata, misalnya 1.500 sampai 2.000. Nah, itu juga sering terjadi kalau last minute, yang penting jumlah katanya 1.500 sampai 2.000, habis itu submit. Nah, gitu. Jadi sebenarnya itu juga kurang efektif juga ya teman-teman, lebih baik disiapkan. Jadi esai itu bukan cuma jumlah katanya masuk gitu. Karena seleksinya itu bertahap. Nanti waktu kita nyampe di wawancara, esai kita itu juga dipertimbangkan dan bakalan kelihatan gitu esainya ini apakah esai yang penting nyampe 1.500 sampai 2.000 atau dia esai yang benar-benar dia riset dulu, dia bikinnya niat, itu tuh bakalan kelihatan waktu baca. Oke. Karena kita ngelihat dari preparationnya tuh bagus apa enggak dari lihat esainya gitu. Apakah anak-anak ini enggak sih sebenarnya apa udah punya tujuan jelas, jangan-jangan cuma untuk ngambil beasiswa nih karena mau ini dan ini gitu kan. Kita nggak tahu tujuan apa. Tapi dengan kita meluangkan esai kita tadi, kita punya jelas nih step by stepnya kita mau ngapain setelah lulus, mau ngabdi juga ya kan, kita mau ngapain ya gitu. Oke, good ya. Nah, sebagai orang yang baik ngomong tentang esai, sebagai orang yang kurang pengalaman, misalnya banyak nih orang di luar sana tuh kayak minder, kak aku tuh kayaknya kurang pengalaman gitu, kayak aku kurang percaya diri itu buat dapat beasiswa LPDP karena ini bla 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 gitu ya. Aku nggak bisa nuliskan apa prestasi aku karena aku nggak punya prestasi di sini dan sebagainya gitu. Nah kira-kira ada tips khusus nggak dari Miss Debbie buat ngatasin hal-hal yang begituan kira-kira? Oke, ini pertanyaan yang menarik ya. Ini sering banget jadi kekhawatiran manusia zaman now gitu ya. Jadi orang kadang overthinking duluan. Sebenarnya kalau itu bisa kita kita renungkan kembali gitu. Maksudnya, mungkin kita tuh berpikir prestasi itu hal-hal yang sifatnya formal gitu. Terus pengalaman tuh harus yang wow banget gitu. Nah, sebenarnya yang diminta itu bukan sesuatu yang langsung, mungkin kalau orang lihat tuh langsung wah gitu, langsung hal-hal yang gede gitu. Nggak harus kayak gitu juga. Kita coba inget-inget lagi hal-hal atau organisasi yang pernah kita ikuti. Pasti kan selama kuliah seenggaknya adalah 1-2 atau berapa, mungkin jadi pengurus kelas atau hal-hal yang simpel-simpel gitu, tapi peran kita di sana sebagai apa itu nggak masalah sebenarnya gitu. Coba diingat-ingat, biasanya sih ada, cuman mungkin menurut kita itu bukan hal yang bermakna gitu loh, jadi kita lupa. Atau mungkin ada kan program KKN gitu ya, dimana kita bisa terjun langsung ke masyarakat, kita punya kesempatan mungkin jadi speaker atau jadi panitia. Nah, kita tuh punya value yang lebih, dimana kita tuh juga care sama sesama kita gitu. Kita nggak cuma belajar buat minterin diri, tapi ada loh feedbacknya buat masyarakat, misalnya kayak gitu. Jadi coba diingat-ingat dan direnungkan kembali, dan konsepnya yang perlu digarisbawahi, nggak harus sesuatu yang menang nih ikut lomba nasional atau ikut exchange ke luar negeri, nggak harus yang kayak gitu guys. Berarti disimpulin itu dengan lingkup kecil aja, kebermanfaatan lingkup kecil aja udah bisa nih sebenarnya jadi bahan buat kita nulis di esai kita tadi, benar ya. Nah, betul sekali. Menarik. Tapi Kak Deb ya, kebanyakan orang itu malah selain dari dia minder, merasa dirinya tidak ada prestasi dan itu, padahal sebenarnya tuh kita dari SD, SMP, SMA mungkin ada nih prestasi yang ternyata itu bisa membanggakan gitu. Kira-kira itu juga bisa nggak sih sebenarnya mungkin ke beasiswa LPDP atau hanya prestasi S1 aja gitu? Itu gimana? Iya, sebenarnya nggak ada batasan ya, nggak ada spesifik dimintanya kapan. Cuman kalau ada yang terbaru bisa dimasukin terbaru. Kalau memang prestasinya waktu mungkin zaman dulu waktu SMA ya nggak apa-apa gitu kan. Setidaknya kita tuh misalnya nggak cuma belajar, tapi ada loh kegiatan yang lain yang diikuti, nggak apa-apa, itu bisa dimasukkan gitu. Yang penting adalah nggak bohong gitu ya. Sesuatu yang nggak ada kita bikin jadi ada. Nah itu yang nggak boleh. Emang ada kejadian kalau bohong? Ada, mungkin pernah dengar sih. Terus kayaknya ada yang konfirmasi ke ketua OSIS-nya atau ketua BEM-nya gitu, apa benar ini anggotanya gitu. Itu seluntingan ya, persisnya gimana nggak tahu, biasanya ada. Jadi hati-hati juga ya teman-teman. Sesuatu, jadi LPDP ini kan
outputnya memang orang yang berintegritas juga ya. Integritas itu di depan dan di belakang sama gitu. Yang ditulis sama aslinya sama. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya tadi mungkin hal atau menang tingkat RT gitu ya nggak apa-apa kalau itu asli gitu. Tapi daripada ngadi-ngadi gitu. Ntar ketahuan bisa kena blacklist. Oke, langsung ke blacklist berarti ya? Langsung ke blacklist. Iya, nanti dia LPDP tuh anti banget sama orang yang ngadi-ngadi atau tipu misalnya pemalsuan apa namanya? Biasanya sertifikat bahasa tuh paling sering. Nanti kan itu menunjukkan kalau dia ini si calon si aplikannya ini bukan orang yang berintegritas kan gitu. Dan ngapain kita harus berinvestasi dengan orang yang tidak memiliki integritas ya berarti? Hei, berat ya. Berat ya emang bahas aja ya. Oke, baik, menarik. Tadi itu kan udah kita bahas orang yang minder ternyata bisa kita kulik lagi diri kita, kira-kira apa sih prestasi kita dari SD, SMP, SMA gitu kan. Terus juga atau S1 lah yang terbaru gitu kan. Termasuk juga pengabdian kepada masyarakat, pernah buat acara-acara gitu ya, misalnya yang bermanfaat, acara misalnya people mungkin ngajak anak-anak kecil buat belajar baca bareng gitu di suatu kelompok. Iya. Itu bisa jadi bahan nih. Nah, iya, bisa banget, bisa banget. Metode dalam menulis itu enggak semua kadang ya. Jadi semua orang merasa kadang sebagian orang tuh merasa minder nggak punya. Tapi sebagian orang juga udah punya tapi nggak tahu cara nuanginnya gimana sih kayak gitu di esainya gitu. Nah, kadang punya tips sendiri nggak dalam hal ini gitu? Apa yang harus dituangkan dalam esai? Bagaimana bisa menuangkan ide ke dalam esai itu sendiri? Oke, nah ini juga sering terjadi ya. Kadang tuh bahannya oke, terus habis itu nulisnya tapi apa yang ditulis sama apa yang dimaksud sama penulis itu beda gitu. Itu sering terjadi. Biasanya kalau ada orang yang misalnya nanya minta di reviewin, waktu ditanya ini maksudnya gimana? Oh maksudnya seperti ini. Oh ini sama yang kamu tulis beda gitu. Itu sering terjadi. Jadi sebenarnya kalau metode atau teknik menulis itu yang paling umum kita tuh bisa dari problem solving ya sebenarnya. Tapi tiap orang nanti akan macam-macam gimana caranya. Itu paling simpelnya sih gitu gampangnya. Jadi berangkat dari satu permasalahan yang mungkin kita lihat gitu. Karena kan Indonesia ini negara yang gede, masalahnya pun juga macam-macam ya yang sesuai sama bidang kita tentunya ya. Dalam hal ini kalau aku kesehatan, sekarang di Indonesia apa sih yang kurang terkait kesehatan khususnya farmasi misalnya karena aku farmasi. Nah, terus dari permasalahan yang aku lihat, aku tuh bisa mengambil peran sebagai apa, jadi apa sehingga bisa membantu menyelesaikan masalah yang aku lihat tadi gitu. Nah, kalau metode penulisan itu memang banyak ya, karena kan itu ribuan kata. Kadang tuh sering terjadi juga diulang-ulang. Di paragraf sebelumnya udah ditulis lagi gitu. Atau ini kalau tadi minder karena nggak ada prestasi. Ada juga yang prestasinya tuh banyak banget, kegiatan sosial banyak. Itu ditulis panjang banget. Nah, itu hati-hati juga gitu. Ya sebenarnya boleh, tapi fokus esai itu bukan di sana. Nanti kan juga ada CV beda lagi ya. Jadi gimana caranya orang baca esai itu ngerti sebenarnya kita itu apa. Kalau prestasi boleh lah jadi yang utama. Nah, cara gamanya lagi ya sebenarnya kalau mau daftar bisa juga tanya, minta ke temennya atau kenalan atau ya yang mau udah lolos sebelumnya itu untuk membantu mereview gitu. Tujuannya apa ya tadi memastikan kalau misalnya kan perspektif misalnya nih saya mau nulis ya A B C D sampai Z. Menurut saya bagus banget. Kenapa? Karena saya yang nulis. Saya ngerti apa yang saya maksud gitu kan. Nah mungkin saya kirim nih ke Mr. Sony coba baca. Belum tentu Mr. Sony itu tahu apa yang saya maksud gitu karena dari perspektif pembaca. Nah itu buat mengkonfirmasi sebenarnya ketika orang membaca udah nangkep maksud saya atau belum ya gitu. Bisa lah nanya-nanya kenalan Pak Wodi gitu misalnya. Atau banyak ya sekarang acara-acara yang ini buat nge-review gitu.
termasuk juga bisa sih nanya-nanya ke Miss Debbie, feel free. Oh ya, boleh. Iya, boleh. Udah ini saja ya. Gak apa-apa kalau mau nanya. Ini tapi udah tutup ya pendaftaran. Boleh nanti kalau mau ada gelombang 2. Biasanya emang ngebantu review. Oke. Baik. Menarik tadi kan ada dokumen esainya, kemudian dokumen sertifikat bahasa dan sebagainya, dan itu selanjutnya adalah sekarang saat mendaftar gitu. Kan kita udah bahas pendaftaran kan. Itu kira-kira dalam mendaftar itu ya apa sih yang harus kita wanti-wanti, do's and don'ts-nya kayak gitu. Apa yang harus kita lakukan dan apa yang nggak boleh kita lakukan pas kita mendaftar kayak gitu. Pertama kali itu gimana? Sesimpel, aku dulu pernah diginin Kak Dep, ya waktu daftar LPDP itu ternyata kitanya nggak boleh emailnya email alay kayak gitu kan. Hai pagi, Kak Desi Wulandari. Jadi kayak emailnya nggak boleh email yang alay. Bener nggak sih kayak gitu? Atau apa sih do's and don'ts-nya dalam kita mendaftar kayak gitu? Langsung ke websitenya ya gitu. Oke. Iya, lebih jelas sih ke website ya. Terus kalau email itu sebenarnya udah apa ya, mungkin rahasia umum. Sebaiknya memang email itu kita pakai yang email formal gitu ya. Ini nggak cuma buat daftar beasiswa sih, buat daftar kerjaan kan. Jadi misalnya kayak Debbie Deborah Imuat 21 kan bukan kayak gitu ya. Jangan. Terus kalau misalnya nih emailnya ada yang misalnya Imuat chance kayak gitu-gitu, semua emailnya gitu kayak gitu misalnya. Nah, kan sekarang kan bikin email gratis ya, jadi bisa lah bikin email baru gitu. Terus tadi lebih oke-nya tadi ada reviewer ya untuk mereview, jadi esainya juga dari pihak pembaca itu datang ke pakai maksud. Selain itu yang penting juga daftarnya jangan mepet-mepet. Kenapa? Karena kadang kalau mepet ini entah sering terjadi di last minute itu kadang servernya down kalau itu terlalu rame ya. Kadang tuh hari terakhir, jam-jam terakhir gitu udah maghrib atau siang, kadang dari siang atau 2 hari terakhir. Ini kan kemarin baru aja penutupan ya tanggal 25 Februari. Biasanya tapi tergantung juga sih, kadang enggak. Tapi biasanya takutnya server down. Terus kita panik. Nah, misalnya nanti itu kan kita nulis essay itu sebenarnya ada di webnya. Jadi bukan kita upload folder Word itu bukan Mr. Tony. Jadi kita ngetik di situ. Cuma oke-nya lagi kan kalau kita misalnya bikin di Word terus dibaca berulang-ulang, nanti copy paste. Nah, selama waktu copy paste itu kita kan juga harus mastiin ya apa yang kita copy itu benar, jangan sampai ada yang kurang, terus nanti jumlah katanya kurang lah, nanti kan nggak lolos juga gitu, atau ada typonya atau jadi nggak sinkron urutannya. Nah itu kalau misalnya udah di detik-detik terakhir kalau kita panik itu kan bahaya juga ya, itu bisa fatal gitu. Jadi ya pastikan sih internet dan teman-teman udah bikin timeline gitu ya dari jangka waktu misal 1 bulan, dan jangan uploadnya kalau bisa sih jangan belakangan. Jadi misalnya bikin essay misalnya 2 minggu, terus nanti di review 1 minggu, terus misalnya finishing 2-3 hari. Nah masih bisa lah walaupun itu minggu keempat juga, tapi nggak mepet gitu. Kayak gitu aja sih. Oke, itu yang harus dilakukan ya. Yang nggak boleh dilakukan tadi ya salah satunya ya jangan mepet-mepet waktu daftar juga. Emailnya kalau bisa bikin email baru aja, jangan bikin email yang ala yang semua charmnya gitu. Iya, lebih baik gitu ya. Reviewernya kan langsung geli gitu, ini apa sih? Niat nggak sih nih orang? Ini jangan-jangan orangnya mau daftar Facebook lagi, bukan daftar ini. Oke, menarik. Nah, setelah pendaftaran, kita ngomongin persiapan setelah saat pendaftaran. Kan, aduh deg-degan banget nih nunggu pengumuman gitu kan. Apa yang harus kita lakukan nunggu pengumuman? Nunggu pengumuman ya. Nah, ini sebenarnya konsepnya biasanya tuh gini, ada orang yang daftar beasiswa dulu, baru daftar kampus. Ada yang daftar kampus dulu, baru daftar beasiswa. Nah, kalau misalnya teman-teman belum dapat kampus, misalnya itu pas lagi buka juga pendaftaran kampus, bisa juga sambil disiapin pendaftaran kampusnya. Ada orang yang bisa gitu ya, bisa bareng. Kalau kemarin sih aku bareng ya, kampus sama beasiswa bareng. Jadi
daftar bareng, keterima bareng, tesnya juga bareng lagi. Nah, jadi jadi kita mau pilih yang mana itu harus jelas di awal. Tanggal-tanggal pentingnya itu kapan aja, itu juga kita harus pastiin bikin timeline. Kalau misalnya memungkinkan, kita bisa ya tadi langsung siapin ke kampus juga. Tapi kalau kita misalnya fokus satu aja nih, beasiswa aja ceritanya ya, ini nggak double-double. Ya udah, kalau misalnya teman-teman memastikan semua berkas-berkas itu asli, udah memenuhi persyaratan, sebenarnya pasti lolos. Administrasi itu pasti lolos kalau isinya benar. Jadi nggak usah dipikirin, pasti lolos gitu. Terus lanjut ke tes berikutnya, TBS. TBS itu kayak TPA. Nah, teman-teman bisa langsung belajar ke sana. Cuman kalau teman-teman udah ada LOA ya, udah dapat kampus dan dilampirin, nanti langsung skip tes kedua. TBS-nya ini nggak ada tes kalau teman-teman punya LOA, ini privilege juga. Langsung siapin ke wawancara kayak gitu. Jadi nggak usah nungguin hasil administrasi sih. Kalau saya sih udah pasti optimis itu lolos kalau misinya benar sesuai sama yang ada di panduan dan booklet. Dan waktu submit itu emang benar-benar sesuai tadi ya. Misalnya nggak ada file yang korup, semua dokumennya nggak ada yang salah upload kayak gitu. Itu pasti lolos. Jadi mending langsung siapin ke tes berikutnya. Alright, oke. Dan ini clear banget sih, benar-benar clear kayak gitu. Ya kita harus memastikan semuanya dengan baik. Kemudian kita harus preparation lagi. Ya iya ya, udah ya beasiswa LPDP juga harus misalkan kampus lagi gitu. Jadi ada dua kemungkinan. Pertama, bisa jadi orang mengejar kampusnya dulu baru beasiswa LPDP. Yang kedua, dia bisa barengan LPDP sama kampusnya juga. Yang ketiga, kemungkinan yang ketiga itu adalah dia dapetin beasiswanya dulu untuk kampusnya gitu. Ya, tapi yang bagus atau sesuai dengan diri kita sendiri kan, kita maunya ke yang mana gitu? Apakah kita mau barengan gitu atau mau buat kampusnya atau buat beasiswanya? Tapi katanya benar nanti aku konfirmasi kembali. Kalau beasiswa LPDP itu punya tenggat waktu katanya. Kalau misalnya udah sampai tenggat waktunya dan nggak dapat kampus misalnya, itu gimana, apa yang harus kita lakuin gitu, atau bagusnya kayak gimana, apa kita harus dapetin kampusnya dulu atau teman beasiswa kayak gimana? Saya pusing. Gimana bagusnya nggak ada sebenarnya itu nanti ini ya balik lagi ke pribadi masing-masing. Ada juga yang misalnya nih daftar kampus, misalnya udah siap nih daftar kampus, ya nggak apa-apa daftar aja dulu. Cuma nanti sebagai catatan berarti misalnya kalau ada uang pendaftaran, nah itu nanti berarti nalangin dulu gitu ya, karena kan belum dapat beasiswa. Nah terus nanti misalnya keterima, nah itu kan pasti ada masa perkuliahannya ya, intake-nya kapan. Misalnya kita daftar sekarang, intake 2023 ya, Agustus. Nah, kita pastiin juga kan nanti si beasiswa LPDP ini kalau kita dapat, karena kalau enggak berarti kita bakalan defer. Misalnya kita mundurin intake jadi tahun 2024. Nah, bisa nggak di defer karena nggak semua kampus bisa kayak gitu. Yang pasti lebih ke nalangin dulu sih ya, kalau ada uang pendaftaran nalangin karena kita bukan menerima beasiswa. Tapi plusnya adalah kita bisa skip TBS dari tesnya LPDP, jadi langsung dua aja tesnya, administrasi sama wawancara gitu. Atau kalau misalnya teman-teman lebih pede kalau ada beasiswa dulu, banyak juga sih yang kayak gini. Misalnya nanti kalau dimintain apa-apa, kalau ada beasiswa kan kita nggak usah nalangin uang gitu, karena udah ada backingan gitu, tinggal minta aja LPDP untuk bayarin gitu misalnya. Nah itu bisa juga, jadi teman-teman carinya beasiswa dulu baru daftar ke kampus gitu kan. Kita nggak tahu ya, apalagi kalau kampusnya di luar negeri sih, itu kan lumayan kalau dirupiahin gitu. Jadi senyamannya teman-teman sih, itu strateginya teman-teman juga yang atur. Dan intake-nya sih yang jelas disesuaikan sama intake-nya, karena ada kampus yang intake setahun sekali, ada yang setahun 2 kali gitu ya, jadi kayak ganjil genap gitu. Nah itu nanti juga ngaruh. Misalnya kalau kita daftar LPDP nih, kampusnya intake cuma setahun sekali, Agustus doang, kita dapat beasiswa, oke, terus tapi kita belum dapat kampusnya. Jadi kalau kita mau daftar sekarang tapi kita belum daftar kampus, berarti kita masuknya tahun depan dong, 2024 kayak gitu. Jadi itu juga jadi pertimbangan. Jadi silakan teman-teman yang mau mengatur.
Oke. Jadi itu tergantung pada kita kira-kira kita mau yang duluan atau barengan sama beasiswanya atau mas kalau dapetin beasiswanya. Semuanya punya apa ya, positif negatifnya masing-masing. Kalau merasa apalagi orang yang mau dapetin beasiswa luar negeri. Ya benar tadi ya, benar kata Miss Deborah bahwasanya kalau dapetin beasiswa luar negeri itu perlu LUI-nya karena hampir jutaan juga gitu kan. Kalau nggak punya uang, lebih baik ngambil beasiswanya dulu karena nanti beasiswa LPDP yang bisa bayarin hal itu kayak gitu kan ya. Oke, itu menariknya sendiri sih dari beasiswa LPDP itu sendiri. Nah, terkait dengan kewajiban kita sebagai beasiswa itu apa aja? Kalau dulu ya, kalau dulu saya dulu waktu beasiswa KIP, kalau dulu definisi namanya itu kewajiban kita dalam mempertahankan IPK itu harus baik itu. Kalau nggak baik itu bakalan ada sanksi, misalnya dengan catatan kita harus melakukan apa ya, evaluasi gitu di semester selanjutnya, dievaluasi. Kalau masih sama IPK-nya masih di bawah 3, ya maka beasiswanya bakalan dicabut. Nah, apa yang akan dilakukan LPDP jika kita tidak mencapai target yang apa yang LPDP mau kepada kita? Kalau kewajiban selama studi ya berarti ini ya. Kewajiban selama studi. Kalau selama studi sebenarnya nggak ada IPK minimal ya. Cuman nanti kalau misalnya ini sih, kalau saya melanggar nilai-nilai atau nilai-nilai Pancasila atau ada tindak kriminal apa gitu, itu yang nanti bakalan ditindak LPDP gitu. Kalau terkait studi memang nanti kita sudah progress report, jadi ada kegiatan akademik kita apa aja, non akademik apa, cuman nggak ada minimalnya berapa gitu sih. Nah, itu jauh ini ya yang tahu. Mungkin karena master kali ya, pasca ya. Kalau pasca kan maksudnya kayak kalau S2, S3 kayaknya udah semuanya tuh pasti di atas 3 deh kayaknya ya. Kalau S1 kan bisa bervariasi ya. Kalau S2, S3 tuh kayak nggak pernah nemu di bawah 2 sih ya, nggak tahu ya. Udah banyak banget nilai itu pasti di atas 3 sih rata-rata ya. Taunya gitu sih. Baik. Berapa lama sih waktu ya? Kalau kita bahas durasi kata Mas Debbie kan tadi udah di-spill juga. Kemarin terakhir tanggal 25 Februari. Emang berapa lama sih waktu pendaftaran beasiswa LPDP itu sendiri? Kalau dia buka pendaftarannya ya, itu biasanya 1 bulan gitu. Misalnya 25 Januari sampai 25 Februari. Nah, tapi kalau rangkaian seleksinya itu bisa 1 semester sendiri sih. Karena dia tesnya kan panjang ya. Misalnya habis pendaftaran ditutup, habis itu tunggu lagi pengumuman administrasi. Pertama kan administrasi. Habis itu ada tes lagi yang kedua TBS. Setelah TBS tunggu dulu pengumuman. Habis itu wawancara. Habis itu wawancara itu juga lama. Wawancara tuh bisa 1 bulan sendiri biasanya. Karena kan orangnya banyak ya. Terus nunggu lagi pengumuman. Jadi bisa 1 semester sih kalau dari awal sampai akhir. Kalau pembukaan pendaftarannya kita bisa registrasi itu sebulan biasanya. Oke. Jadi registrasinya 1 bulan ya gitu ya? Iya. Oke, baik. Terkait dengan ini Kak Dek, tadi kan kita tahu manfaatnya itu adalah dibiayain ya. Iya. Dari biayaan, apa aja sih yang LPDP itu kasih ke kita gitu? Iya, kalau biaya sebenarnya bisa dibilang semuanya ya, paket komplit dan kita tuh tinggal datang. Nah, semuanya itu apa aja ya dari awal pendaftaran kampus itu pun dibayarin. Kalau kita bayar kampus dulu nanti bisa diimbers uang pendaftaran. Habis itu biaya kuliahnya, UKT kayak gitu ya. Terus biaya hidupnya bulanan, termasuk kita tempat tinggal, termasuk biaya makan itu bisa dibayarin. Terus biaya kedatangan, biasa kita kan baru pertama kali datang butuh beli misalnya lemari atau barang-barang lain, nah itu juga dibayarin. Habis itu buat publikasi internasional, buat tesisnya ya, buat penelitian tesis disertasi. Terus kalau ada ini apa namanya konferensi internasional, kalau kita jadi speaker itu juga didanai. Banyak banget semuanya. Ada tunjangan buku juga, buku dibiayai semuanya sih, semuanya, yaitu tinggal berangkat doang bawa diri. Oke.
Baik kalau gitu. Eh, dari keren banget sih, banyak banget manfaat-manfaat ya yang diberikan LPDP kepada kita yang mau belajar. Nanti setelah belajar kita juga akan membangun kayak gitu, membangun Indonesia kita sendiri. Nah, terkait dengan membangun, tadi aku udah pernah spill di bagian akhir, kita akan nanyakan hal ini, yaitu komitmen kita untuk orang yang dapatin beasiswa dalam negeri atau luar negeri. Itu katanya itu harus punya komitmen sendiri untuk kembali ke Indonesia. Nah, dalam negeri juga sama, untuk akan mengabdikan dirinya ke Indonesia, dalam ini Indonesia. Bisa dijelaskan maksudnya seperti apa sih, Kak? Oke, nah ini banyak juga ya yang nanya kembali ke dalam negeri ini mengabdinya seperti apa. Sebenarnya ini salah satu keuntungan juga ya kalau kita tuh dibebasin mengabdinya dalam bentuk apa. Jadi bisa terlibat di public sector misalnya eh, di BUMN gitu, ASN juga kembali. Kalau ASN pasti kembali ke tempatnya gitu ya. Kalau tadi daerah afirmasi kembali ke daerahnya. Nah, buat teman-teman yang lain yang penting di Indonesia, maupun itu misalnya punya usaha sendiri, misal bikin rumah sakit sendiri, kerja di sana ya nggak apa-apa, nggak harus terlibat di sektor-sektor tertentu, maksudnya punyanya pemerintah atau public sector, private sector pun juga dianggap pengabdian gitu, selama itu di Indonesia. Jadi bebas sih mau di mana, yang penting Indonesia. Dan durasinya sendiri ini yang perlu dicatat juga 2N+1 selama berturut-turut. N-nya itu masa studi, jadi tergantung kalau misalnya studinya misalnya S2 Indonesia 2 tahun, berarti mengabdinya 5 tahun gitu kan, 2 kali 2 tambah 1. Kalau misalnya di luar negeri kan ada yang cuma setahun ya, disesuaikan aja, atau S3 4 tahun, nanti menyesuaikan gitu. Dan itu secara berturut-turut ya, nggak kepotong. Oke. Nah, menarik tadi kan berarti ada durasi waktunya juga kan Iya. untuk mengabdi itu sendiri. Nah, emang nggak boleh, misalnya bilang ini, saya beasiswa LPDP luar negeri, terus nanti kita balik lagi ke Indonesia. Hmm. Terus selama balik itu ada jangka waktu, berarti kita nggak boleh keluar negeri lagi. Atau apa sih project-project yang harus kita lakuin gitu? Sorry, sorry Mr. Sony tadi agak kepotong. Bisa diulangi? Yang maksudnya dari pengen tahu sih project realnya apa gitu. Project realnya setelah kita lulus terus di Indonesia itu ngapain gitu ya? Maksudnya gitu. Nah, kalau itu benar-benar bebas sih. Itu kembali lagi ke, makanya di esai kan juga kita udah tulis tuh komitmen kita gitu. Setelah lulus nanti misalnya mau ngapain gitu. Itu tuh spesifik dan jelas. Nah, kalau mau jadi dosen ya ngajar lah gitu. Yang mau tadi yang wirausaha mau melanjutkan usahanya ya lanjutin gitu. Mau kembali ke daerahnya misalnya bikin bikin platform apa atau bikin asosiasi cinta lingkungan atau ibu-ibu yang entrepreneur juga. Nah, jadi itu bebas, benar-benar bebas, sebebas-bebasnya, nggak ada patokan dari LPDP harus gimana. Oke, berarti based on essay juga berarti ya? Iya, betul. Alright. Nah, kan pengen sentil-sentil sedikit. Gimana? Ya lanjutin. Yang penting Lanjutin itu aja. feedbacknya ke masyarakat ada. Oke, penting impactnya ada gitu ya. Nah, kira-kira ada beasiswa lanjutan nggak sih dari beasiswa LPDP ini kalau sudah selesai menyelesaikan program studi? Kalau kita pernah lanjut lagi, gitu. Apa? Mau lanjut LPDP lagi? Iya, mungkin. Misalnya aku udah S2 nih, S2. Nah, itu apakah ada beasiswa lanjutan dari LPDP juga, apa kayak gimana? Kalau pengen lanjut lagi. Oh, oke. Kalau misalnya itu bebas sih. Jadi gini, kita tuh kayak kontraknya 2N+1. Misalnya aku kuliahnya 2 tahun, berarti terikat 5 tahun itu di Indonesia. Setelah 5 tahun itu bebas, udah nggak terikat lagi gitu. Bahkan orang yang mau misalnya dari luar negeri nih kuliahnya, terus udah balik di Indonesia 5 tahun, mau balik lagi ke luar negeri juga nggak apa-apa. Misalnya Debbie nih udah selesai 5 tahun, habis itu mau
pindah ke luar negeri misalnya kerja atau kuliah gitu, ya nggak masalah gitu. Dan terus nanti urusannya juga kalau misalnya mau lanjut beasiswa LPDP lagi, tetap daftar dari awal, sama kayak yang lain. Oke, baik. Nah, ngomongin tentang usia nih, ngomongin tentang usia itu apa sih? Ada nggak usia maksimal ya kita bisa daftar di LPDP? Setelah usia tersebut nggak bisa lagi ya? Ada nggak sih? Usia ya rata-rata kalau di kita ada usia maksimalnya ya. Kalau F2, nah ini nanti sebenarnya beda-beda juga tiap jalur. Ini kalau jalur umum ya, karena aku jalur umum. Kalau jalur umum S2 itu maksimal 35 tahun. Kalau S3 maksimal 40 tahun. Cuman nanti akan ada perbedaan kalau ambilnya bukan jalur umum. Kayak misalnya afirmasi gitu, nanti beda lagi. Tinggal dicek di buklet aja persisnya. Oke, good. Berarti masih Terkait yang mau lanjut S2. Belum nyampe 30 ya, katanya. ya kan bisa-bisanya ya. Masih bisa. Masih bisa dong. Ya, semua orang di sini yang terlive itu semuanya Gen Z dan masih bisa itu ikutin beasiswa LPDP. Iya. Oke. Daftar aja. Terkait dengan ini, benar banget. Terkait dengan setelah ini ya kita pengen ngajukan beasiswa lanjutan dari beasiswa LPDP, gitu kan. Tapi ternyata ada kendala gitu. Kendalanya adalah dengan masa studi. Bagaimana sih kita tuh bisa mengajukan permohonan perpanjangan masa studi jika terkendala dengan berbagai faktor misalnya gitu. Kalau lebih dari nanti memang kita melampirkan ini ya kalender akademik gitu. Jadi masuknya intake pertamanya kapan dan akan lulusnya kapan gitu. Terus cuti atau enggak itu nanti kelihatan. Kalau misalnya lebih dari itu, kita memang nanti kalau udah keterima beasiswa ada kayak MOU gitu loh, akan didanai sesuai dengan gitu. Nah kalau misalnya lebih itu nanti dilihat dulu alasannya apa gitu. Kalau misalnya kayak sakit keras gitu ya, memang sakit tidak memungkinkan atau ada kondisi-kondisi tertentu yang ditolerir gitu. Tapi ada yang enggak karena nah, kondisi yang enggak tadi ya berarti mau tidak mau tetap harus sesuai dengan itu. Kalau misalnya enggak itu ya berarti biaya mandiri misalnya kayak gitu. Atau nanti bisa pengajuannya tuh kayak cerita sih kenapa bisa lebih kayak gitu, tinggal di ACC atau enggak nanti LPDP yang akan proses gitu. Itu by case sih sebenarnya, nggak bisa digeneralisasi. Oke. Jadi emang bisa diajukan, tapi kita harus ceritain alasannya kenapa dan sebagainya gitu. Ya. Emang berarti ketika kita udah dapat beasiswa LPDP kita nggak boleh cuti dong berarti? Oh, kalau misalnya cuti nanti bisa dihitung cuti, cuman berarti kan nanti menyesuaikan aja kalau dia mundur gitu. Saya kan 2 tahun, Menyesuaikan semesternya cuti, berarti kan mundur gitu. Cuman cutinya juga harus jelas ya, cutinya kenapa gitu. Karena nanti tetap akan ada pelaporan gitu dari pihak kita tuh pasti melaporkan setiap 3 bulan. Jadi nggak bisa kita tuh mau cuti mau lebih kayak gitu, nggak bisa. Oke, dengan alasan tertentu ya, mungkin misalnya sakit atau hal-hal yang berhalang. Dalam ini kita perlu menangguhkan kuliah kita dulu. Misalnya aku pengen jangan sampai sebenarnya ya. Ini jangan aku deh. Ya, jangan aku ya. Jangan aku yang tiba-tiba sakit gitu loh, Miss Deb. Iya, jangan. Misalnya si X itu dia udah dapat beasiswa LPDP, udah ikutin semua alurnya, dan udah keterima di Universitas Z gitu. Ternyata baru 1 tahun dia sakit. Nah, dia berarti bisa dong mengajukan cuti selama 1 tahun ke depan, 1 tahun lagi baru lanjut gitu. Tapi beasiswa LPDP-nya tidak dicabut kan berarti gitu. Iya, tapi kalau itu kan tetap nanti kan pelaporan dulu ya. Dan ada kondisi sakitnya tuh juga kayak sakit dalam tanda kutip yang sakit keras yang diperbolehkan untuk izin. Maksudnya kalau demam mah ya nggak usah cuti kan gitu ya. Jadi ada memang udah sama masuk aja cuti ya ngapain gitu kan. Iya. Tetap nanti kita lapor dulu dan di ACC oh ya oke gitu.
Oke, menarik banget ya kan ada kewajiban. Tapi kalau kita spill ini nggak mungkin ya. Kita pengen tahu juga nih bagaimana cara menghubungi LPDP. Kita tuh pengen menghubungi LPDP gitu kan. Tapi Oh, kita bingung melalui Instagram atau melalui email dan sebagainya. Dan menurut KDP yang lebih enak atau lebih interaktif itu menghubungi LPDP itu ya apa sih sebenarnya? oke, ini juga lumayan ya. Yang paling sering itu sebenarnya tiket bantuan. Oh, Tiket tiket bantuan. bantuan itu nanti ada di webnya LPDP tadi, web LPDP. Itu namanya tiket bantuan. Terus nanti dia ada kayak kategori-kategorinya gitu loh. Apakah kita tuh udah eh, pelamar beasiswa atau apa? Nanti disesuaikan aja. Kita tinggal pilih. Eh, terus kita mau nanya apa? Apakah kita tuh mau nanya tentang pengajuan dana atau misalnya nih udah awardee, kok dananya belum cair misalnya, atau nanya ini aku mau flight, misalnya aku mau kuliah nih bulan depan, aku mau nanya tiket pesawatku gimana ya kayak gitu, atau misalnya mau nanya terkait seleksi beasiswa ya, eh, ada kendala gitu. Ini maksudnya di buklet kayak gini, ini jelasnya seperti apa. Atau misalnya amit-amit misalnya belum lolos seleksi beasiswa, ada yang nanya sih sebenarnya gagalku tuh di mana sih. Nah, itu di tiket bantuan itu bisa. Tapi kalau misalnya mau yang di IG sebenarnya bisa di DM itu, tapi kayaknya nggak semua langsung dibales di situ ya, karena itu kan sifatnya non formal gitu. Ada juga yang mengarahkan ke tiket bantuan tetap ujung-ujungnya gitu. Jadi lebih aman langsung ke tiket bantuan sih. Oke, mantep banget sih diskusi kali ini tuh memang benar-benar daging. Aku jadi banyak tahu nih informasi-informasi tentang beasiswa LPDP dan sebagainya. Nah, kan kita tahu bagi dua nih ya, beasiswa LPDP itu ada dalam negeri dan luar negeri ya gitu kan. Mm-mm. Em, aku pengen tahu juga terkait dengan kesulitan ya, ataupun positif negatifnya ya, dari kedua pilihan ini gitu, dalam negeri dan juga luar negeri dari perspektifnya Miss Debbie sendiri. Ini adalah pertanyaan terakhir sebenarnya. Oke, ini menarik ya sebenarnya. Karena banyak sekarang kan yang keluar ya, ambil keluar kok saya di dalam gitu ya. Mungkin bisa aja kayak gitu ya pertanyaannya. Benar Sebenarnya banget, tadi aku juga penasaran kayak gitu. Kenapa iya. Miss Debbie di dalam negeri Oke. gitu? Padahal Ini sih harusnya keluar negeri. sinyalnya terdeteksi ya, ini sinyalnya. Oke. Iya dong. Jadi sebenarnya itu tergantung preferensi masing-masing dan kebutuhannya. Jadi gini, kalau misalnya kuliah di luar negeri sama di Indonesia itu perbedaannya pertama dari sisi persyaratan gitu. Dari bahasa udah beda ya, kalau ke luar negeri harus IELTS, ada juga minimal 6, 6,5, 7 gitu. Nah, itu juga harus dipertimbangkan. Kalau di Indonesia syaratnya itu TOEFL. Kalau TOEFL kan nggak ada speakingnya ya, dia tuh kayak ya grammar, reading, sama apa sih listening. Kalau kalau IELTS itu tuh ada writingnya, ada speakingnya. Nah, terus kita tuh kalau misalnya di sekolah belajarnya yang passive learning, kita speaking juga Hmm. jarang, writing nggak pernah. Nah, itu kan perlu dipertimbangkan. Itu ngaruh di prosesnya juga ya, syaratnya tuh beda, persiapannya juga akan semakin panjang. Cuman kalau international exposure kita bisa keluar, pasti temennya juga dari berbagai macam latar belakang. Harapannya ke Indonesia kita juga bisa bawa lebih gitu ya. Nah, kenapa sebenarnya aku ambil di Indonesia itu balik lagi sebenarnya sama tujuan aku gitu. Tujuan aku tuh apa sih gitu. Misalnya aku pengennya ngajar misalnya ya. Nah, ketika aku ngajar ilmu apa yang aku butuhin. Kadang orang ke luar negeri itu karena di Indonesia nggak ada. Misalnya kurikulum itu di Indonesia nggak ada atau belum belum ada mata kuliah itu, atau di Indonesia teori, di sana tuh prakteknya udah ada gitu, atau labnya di sana ada di Indonesia belum. Nah, itu bisa. Nah, sedangkan berdasarkan keilmuanku dan tujuanku nantinya gitu ya, katakanlah dosen gitu ya, aku butuh ilmu apa nih tentang tentang farmasi yang aku geluti, farmasinya spesifiknya ke apa. Di Indonesia itu juga udah ada misalnya fasilitasnya juga mendukung, dan kebetulan kurikulum di tempatku ini juga kurikulum internasional ya, jadi kita ada kesempatan praktek di luar negeri, ada temen bule juga, jadi ketika aku di luar negeri pun juga sama gitu karena kurikulumnya sama gitu. Nah, itu kan
nanti ngaruh sebenarnya ketika aku merasa cukup. Jadi kan yang pertama sebenarnya mengkategorikan arti cukup dari kita gitu. Yang jelas itu nggak jauh dari tujuan kita. Kalau tujuan kita tercapai dengan kuliah di Indonesia misalnya tadi ya, dengan aku mengakses tujuanku apa, kemudian aku lihat ya, menimbang di Indonesia, oh cukup kok kalau di Indonesia, ya oke gitu loh, gas aja. Karena kalau di luar kurikulumku tuh sama gitu, karena kurikulum eh, internasional gitu. Tapi kalau misalnya oh di Indonesia ini belum memadai, kalau aku misalnya mau buka usaha atau apa, karena labnya di Indonesia ini belum ada dan lebih bagusnya di luar, penelitiannya juga banyak, supervisor yang handle tentang penelitian ini lebih banyak di sana, ya silakan keluar gitu. Nah, itu kan nanti pertimbangannya di waktu juga ya, karena kalau aku di Indonesia misalnya bisa langsung masuk nih tahun ini juga. Kalau misalnya ke luar negeri biasanya persiapan 1 tahun sendiri buat cari kampus misalnya. Nah itu kan nanti juga akan ngaruh ya, kalau intake lulus makin lama, lulusnya juga makin lama kayak gitu. Sedangkan ada timeline pribadi yang harus terpenuhi atau tercapai kayak gitu. Balik lagi. Gimana Mister Sony mau daftar di mana nih? Wah, banyak banget ini yang harus dipersiapin ya, benar-benar harus dari diri sendiri ya, kemudian tujuan ke depan ya kan, kita future. Sumpah ini keren banget. Gimana Selama 1 jam. Mister Sony berminat buat daftar? Ya dong ya. Persiapan lebih ini untuk apply LPDP. Langsung jawab aja kan. Persyaratan apa yang paling sulit dan perlu persyaratan paling sulit ya? Iya. Persyaratan paling sulit. Persyaratan paling sulit dan gimana? Persyaratan apa yang paling Suaranya sulit? ada putus-putus ya. Oke. Halo, persyaratan paling sulit. Oke. Persyaratan paling sulit. Ini kalau bilang semua sulit boleh nggak sih? Enggak, bercanda. Kalau yang paling nanti nggak jadi dasar lagi ya kalau sulit. Sebenarnya sulit nggak sulit itu relatif ya. Cuman kalau menurut aku yang challenging itu esai. Kenapa esai? Karena esai itu menentukan kita gitu. Seberapa kuat posisi kita di wawancara nanti gitu. Karena balik lagi tadi, kita tuh orangnya misalnya care sama lingkungan, sama sesama, terus kita orang yang misalnya peka, oh kita punya kerinduan untuk membangun negeri, tapi kita tidak tuliskan itu di esai, atau apa yang kita tulis itu nggak sesuai sama apa yang di pemikiran kita gitu. Nah itu kan posisi kita mungkin nggak sekuat apa yang ada di otak kita jadinya gitu. Jadi bagaimana menulis esai yang baik itu benar-benar ngaruh sih, karena itu nanti hubungannya sama wawancara ya, dan posisi kita waktu wawancara. Itu kan wawancara seleksi terakhir tuh. Itu penting banget. Kalau persiapan lebih dini itu sertifikat bahasa sama ini apa? Rekomendasi dosen. Karena rekomendasi dosen sama sertifikat bahasa dua-duanya nggak bisa mendadak, butuh beberapa hari bahkan minggu buat kita dapetin itu gitu. Esai juga sebenarnya ini sih nggak sehari 2 hari jadi, cuman kan itu waktunya kondisional karena kita yang bikin. Kalau urusannya sama pihak lain, lembaga bahasa sama dosen, nah itu kan kita nggak bisa buru-buru gitu. Jadi persiapan lebih dininya itu adalah sertifikat bahasa sama rekomendasi dosen. Kalau yang paling challenging sebenarnya esai itu. Mantap sekali jawabannya, langsung kena ke poinnya ya kan. Jadi nggak boleh buru-buru ya kan. Saya bilang tadi kalau teman-teman ikutin kelasnya dari awal nggak boleh buru-buru. Apalagi kita mau nyiapin beasiswanya, ini beasiswa yang keren, gitu. Beasiswa yang orang banyak yang kayak gitu. Ya kita harus punya persiapan atau bumerang yang lebih dari orang lain. Jadi makanya harus persiapan bahasa, persiapan esai, persiapan rencana studinya seperti apa dan sebagainya. Menarik banget. Itu aja untuk kali ini. Kalau dari aku udah selesai, udah nggak ada lagi yang mau aku kulik-kulik karena udah paham banget karena penjelasan dari Miss Debbie gitu kan. Dan semoga juga teman-teman di sini yang mau daftar LPDP daftar LPDP nanti di bulan Agustus lagi kan ya, di atau bulan Juli ya. Iya. Lagi kan ya. Tahap 2 karena udah tutup nih, baru aja baru tutup kan ya kemarin. Jadi teman-teman udah punya persiapan dari sekarang sampai bulan Juli itu
ada berapa bulan, 3 atau 4 bulan lagi ya. Itu masih butuh waktu dan masih panjang waktunya maksud saya juga. Jadi persiapin dari sekarang nih, ya kan. Termasuk juga dari diri saya sendiri nih. Kan dulu udah setel sama Mas Debbie, daftar nggak daftar? Ya. Betul, Gak iya apa kalau nih. itu sama Kabar baiknya dari Mr. Tony. langsung ke Tottenham. Miss Debbie tolong dong koreksi Nesa gitu kan. Oh, ya, Tapi kalah lagi. siap, ya. Nah, Oke, ya, itu aja sih Miss Debbie mungkin. Thank you banyak ya udah meluangkan waktunya gitu kan di sela-sela kesibukan, apalagi di ini hari Minggu ya kan, banyak tugas di hari Senin sampai Jumat, sampai Sabtu malahan tugas, dan harinya harusnya istirahat, tapi menyempatkan diri untuk bergabung ya di lab saya dan juga memberikan perspektif yang luar biasa banget tentang beasiswa PDP. Dan salut sih sama Miss Debbie, semoga Miss Debbie kuliahnya lancar ya di UGM kan ya teman-teman, mau UGM ya, kuliahnya lancar. Dan sekarang udah tahun pertama kan ya, berarti iya. tahun depan mau lulus Ya, amin. semester 2, nah semester 2 Iya. 2 semester lagi ya kan, 2 semester lagi, dan semoga yang tujuannya Miss Debbie juga tercapai yang sesuai dengan SILPDP-nya tadi ya kan, dan membangun negeri. Itu aja, dan sampai jumpa di next session guys untuk live selanjutnya Minggu 5 Maret selanjutnya. Kira-kira speakernya siapa? Nanti saya kasih tahu setelah ini. Thank you banget Miss Debbie. Thank you juga Mr. Tony. Thank you. Ya.